Bapak Ibu, Shalom. Hari ini saya akan mengetengahkan sebuah sharing firman yang berjudul Quadriga, Fourfold Sense of Scripture, 4 lapis makna firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab bukan sekedar buku sejarah Bapak Ibu. Ia bukan sekedar kumpulan hukum. Ia bukan sekedar catatan para nabi. Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Setiap ayatnya seperti sumur yang dalam. Semakin kita menimba, semakin kita menemukan air kehidupan, Bapak Ibu. Para bapak gereja dulu menyadari bahwa kitab suci memiliki kedalaman rohani yang berlapis-lapis. Mereka menyebutnya quadriga atau fourfold sense of scripture. Metode ini berkembang di dalam gereja mula-mula dan abad pertengahan melalui tokoh-tokoh seperti Origen, Augustine of Hippo atau Agustinus dari Hippo, dan kemudian Thomas Aquinas. Quadriga mengajarkan bahwa satu teks Alkitab dapat dipahami di dalam 4 lapisan makna. Yang pertama adalah literal atau historia, yang kedua allegorical atau kristologis, yang ketiga moral atau tropological, dan yang keempat adalah analogical atau eskatologis, Bapak Ibu. Bukan 4 firman yang berbeda, tetapi 4 jendela yang menghadap pada satu kebenaran ilahi. Yang pertama Bapak Ibu, makna literal, yaitu tentang apa yang terjadi. Makna pertama adalah literal. Ini adalah arti dari dasar teks ya. Apa yang benar-benar terjadi di dalam sejarah. Contoh sederhananya Bapak Ibu, ketika Alkitab berkata Israel keluar dari Mesir, itu benar-benar sebuah peristiwa sejarah. Allah membebaskan umatnya dari perbudakan. Kitab Keluaran berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari di dalam tiang awan. Keluaran 13 ayat 21 ini ya. Ini adalah karya nyata Allah di dalam sejarah manusia. Quadriga tidak pernah menolak sejarah karena iman Kristen berdiri di atas peristiwa nyata, Bapak Ibu. Yesus benar-benar lahir, Yesus benar-benar mati, Yesus benar-benar bangkit. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Firman Tuhan berakar di bumi sejarah. Yang kedua Bapak Ibu, makna allegorical, yaitu Kristus di balik kisah ini. Makna kedua adalah allegorical. Di sini kita melihat bagaimana perjanjian lama itu menunjuk kepada Kristus. Peristiwa lama menjadi bayangan dari Injil. Misalnya, Israel keluar dari Mesir. Ini adalah gambaran penebusan dari dosa. Anak domba Paskah merupakan gambaran Yesus sebagai anak domba Allah. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Di Yohanes 1 ayat 29. Para rasul membaca perjanjian lama dengan cara ini, Bapak Ibu. Ya. Bahkan ketika Yesus sendiri melakukannya di jalan Emmaus, ia menjelaskan kepada para murid. Ia menerangkan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci di Lukas 24 ayat 47 Bapak Ibu. Ayat 27 ya. Artinya Allah Adam menunjuk kepada Kristus, Musa menunjuk kepada Kristus, Daud bernyanyi tentang Kristus. Seluruh perjanjian lama adalah bayangan salib yang akan datang. Yang ketiga Bapak Ibu, sebuah makna moral, yaitu firman yang mengubah hidup. Makna ketiga adalah moral atau tropological.
Di sini firman Tuhan berbicara kepada kehidupan kita sekarang. Setiap kisah Alkitab menjadi cermin bagi jiwa manusia. Contohnya, keluaran dari Mesir bukan hanya cerita Israel. Itu adalah kisah keluarnya kita dari perbudakan dosa, Bapak Ibu. Firaun melambangkan kuasa dosa. Mesir melambangkan dunia. Laut Merah melambangkan baptisan. Dan perjalanan di padang gurun melambangkan perjalanan iman kita menuju tanah perjanjian. Rasul Paulus berkata, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita di 1 Korintus 10 ayat 11, Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak hanya memberi informasi, ia mengubah hati manusia. Makna yang keempat, Bapak Ibu, suatu makna anagogikal, yaitu mata menuju kekekalan. Makna keempat adalah anagogikal. Ini adalah makna yang menunjuk kepada realitas surgawi dan masa depan yang kekal. Contohnya, Yerusalem di dalam Alkitab tidak hanya kota di bumi. Ia juga menunjuk kepada Yerusalem surgawi. Kitab Wahyu berkata, "Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga," di Wahyu 21 ayat 2. Tanah perjanjian bukan hanya Kanaan, ia melambangkan kerajaan Allah yang kekal. Penulis kitab Ibrani berkata, mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi, di Ibrani 11 ayat 16. Kuadriga mengajarkan kita membaca Alkitab dengan mata yang terangkat ke sorga. Firman Tuhan tidak berhenti di masa lalu, ia menunjuk kepada masa depan yang mulia. Contoh kuadriga dari Yerusalem. Para teolog memberi contoh Yerusalem. Secara literal, ini adalah kota nyata di Israel. Secara alegorikal, ini adalah gereja Kristus. Secara moral, jiwa orang percaya yang menjadi tempat Allah berdiam. Dan secara anagogikal, Yerusalem baru di surga. 4 makna, 1 misteri, Bapak Ibu. Bapak Ibu, firman Tuhan seperti gunung. Firman Tuhan seperti gunung yang megah. Di kaki gunung kita melihat sejarahnya. Di lereng gunung kita melihat Kristusnya. Di jalan pendakian kita menemukan pelajaran hidup. Di puncaknya kita melihat kemuliaan surgawi, Bapak Ibu. Kuadriga mengajarkan kita membaca Alkitab dengan kedalaman yang rohani. Namun kita juga harus berhati-hati karena makna rohani tidak boleh menghapus makna asli. Teks 4 lapisan ini bukanlah khayalan manusia. Ia harus tetap setia pada kekekalan kitab suci, Bapak Ibu. Firman tidak pernah habis digali, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Alkitab bukan kolam dangkal, ia adalah samudra ilahi. Satu ayat bisa menguatkan orang sederhana daripada saat yang sama menantang para teolog sepanjang zaman, Bapak Ibu. Kuadriga mengingatkan kita bahwa firman Tuhan berbicara tentang sejarah, menunjuk kepada Kristus, membentuk kehidupan kita, dan mengarahkan kita kepada kemuliaan yang kekal. Dan pada akhirnya, semua makna itu bertemu pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dialah firman yang menjadi manusia, seperti tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dan siapapun yang membaca kitab suci dengan hati yang terbuka dan menemukan bahwa di setiap halaman, di dalam setiap kisah, di dalam setiap nubuat, Kristus sedang berjalan di sana. Amin, Bapak Ibu.